Ya, ini benangnya kita udah punya. Ya, tinggal bagaimana kita membenahi, merapikan benang yang kusut. Yang kemarin-kemarin misalkan antara satu dengan yang lainnya masih suka main topeng-topengan. Nah, kadang-kadang kan iya di depan, di belakangnya ngedumel. Ya, ini kita hilangkan penyakit ini lewat momentum halal bihalal. Ya, ada ketika ada pertanyaan, ibu-ibu saya tanya dulu, Bu, kalau ibu-ibu dikejar-kejar anjing, kira-kira ibu ngapain? Lari. Pasti lari ya. Sekarang saya tanya, Bu, kalau ibu-ibu balap lari sama anjing, kira-kira kencengan mana? Kencengan anjing urusannya. Berarti kalau dikejar-kejar anjing lari sama juga bohong. Ya, lewat merajut inilah bagaimana ketika kita tahu hak dan batil, kita benahi. Ketika melihat satu benang yang kusut, kita rapikan bersama-sama, merajut silaturahmi. Kita pada hakikatnya orang yang sering berjumpa, ini sudah terjalin silaturahminya. Tinggal menumpuk. Kecuali yang pernah berjumpa kemudian tidak berjumpa kembali, lama setahun 2 tahun tidak ketemu lagi, maka silaturahmi disambungkan. Kita ini tinggal memumpuk tali silaturahmi. Bapak Ibu hadirin sekalian, ada pesan Imam Ghazali yang perlu selalu kita ingat. Ya, pernah saya sampaikan di berbagai macam tempat. Imam Ghazali pernah berwasiat kepada kita 2 kalimatnya. Pertama, jadilah kalian seperti 2 belah tangan. Kata Imam Ghazali, kita diperintahkan untuk jadi 2 belah tangan. Ada tangan kanan juga ada tangan kiri. Ada ulama juga ada umarah. Ketika 2 tangan kita bekerja sama antara satu dengan yang lainnya, maka akan kompak, serasi, seimbang. Satu dengan yang lainnya, tidak ada cerita gontok-gontokan. Kalau tangan kiri gatel, yang kanan nggak usah diundang, langsung garuk-garuk tangan kiri. Yang kanan gatel, yang kiri nggak usah diundang, langsung garukin tangan kanan. Maka tangan kanan ini dengan tangan kiri serasi. Ketika tangan kanan sedang berjalan ada di depan, yang kiri ada di belakang, kira-kira keserian nggak yang kiri? Hah? Keserian nggak yang kiri? Tangan kanan ada di depan ketika kita sedang berjalan, yang kiri nggak mau ngalah, enak banget gue disuruh di belakang. Pengen tahu kita jalan, yang kanan ada di depan, yang kiri ada di depan, kayak apa kita jalan? Kayak golek, kayak robot ya. Maka ulama dan umarok ini ketika keduanya saling kompak, ketika keduanya saling satu dengan yang lain membantu, maka tidak ada mamurut untuk maslahat masyarakat. Ya, ada ulama MUI kita, kemudian Pak Camat. 2 contoh ini ketika berjalannya bersama, maka masyarakat melihatnya adem, ayem, tentram, aman. Ya, yang tadi dikatakan oleh Kapolsek, alhamdulillah Gunung Sindur kondusif pasca pileg, pasca pilpres, kita menghadapi yang namanya pilkades. Mudah-mudahan semua dalam situasi kondusif. Amin ya rabbal. Yang kedua, pesan Imam Ghazali, jangan sekali-kali kita menjadi 2 belah telinga kita. Ibu bapak hadirin sekalian, telinga kita walaupun berdekatan tapi nggak mau tahu. Ya, ada telinga kiri misalkan sakit, yang kanan nengok apa enggak? Enggak. Yang kanan telinganya sakit, yang kiri juga enggak nengokin. Kalau hidup bermasyarakat kita mencontoh 2 belah telinga kita, maka kita masa bodoh kepada tetangga kita. Bodoh amat, yang sakit ya dia, saudara bukan, kerabat bukan, cuma tetangga itu orang pindahan. Bagaimana mati juga, modal urusannya. Nah, ini ketika kita masa bodoh, maka kita seperti 2 belah telinga kita. Jangan sampai ketika ulama dengan umarok seperti 2 belah telinga. Urusan gua mah ngajar ngaji, ulama misalnya sebodoh amat, maling mau bagaimana kayak urusan di masyarakat.
maka tidak kondusif pada akhirnya. Contoh, ketika di masyarakat ada salah seorang anak yang memang bukan saudara kita dan bukan pula menjadi keponakan kita, tapi pada akhirnya kita akan masa bodoh. Sebodoh temenan, anak bukan, saudara bukan. Dia mau bisa ngaji kek bodoh amat, dia mau sekolah kek masa bodoh. Pada akhirnya ketika mereka dewasa ternyata bergaul dengan anak kita. Kalau saat ini kita masa bodoh dengan anak orang, maka lihat efeknya ketika mereka remaja ataupun dewasa, mereka akan bergaul dengan anak kita. Sama dengan halnya kita tidak memperhatikan anak kita sendiri, ujung-ujungnya malah salah pergaulan anak kita lantaran kita masa bodoh dengan anak orang lain. Ini tugas ulama di masyarakat. Ketika sering diadakan pengajian taklim dan lain sebagainya, ulama menyampaikan bahwa mencuri itu haram, bahwa ketika kita membunuh itu haram, mencaci maki orang itu haram, menzolimi orang itu haram. Maka dengan lewat tausiah pelajaran yang diberikan ulama asatiz yang ada di masyarakat, mengurangi daripada dampak yang mudarat di masyarakat. Tugas polisi agak ringan. Maling yang tadinya 10 kalau sering diceramain barangkali akan hilang. Ya, jangan malah nambah. Ya, mudah-mudahan dengan sebabnya seringkali diadakan tausiah, pengajian dan lain sebagainya. Kebetulan Pak Camat, saya dari barisan penyuluh agama. Ya, komandonya Bapak Ustadz Fatoni. Alhamdulillah tadi Kori pun sama dari penyuluh Gunung Sindur. Ini yang ngisi kebetulan Pak Imron kemarin komunikasi, tolong dari penyuluh wayaknya ngisi acara, maka dibagi dua. Yang Kori dari penyuluh, yang kultum pun dari penyuluh. Kebetulan dua-duanya yang tampil orang Cidokong, Pak Camat. Ada panurahnya, sengaja saya. Ya, alhamdulillah. Maka lewat momentum ini pula saya ingin berbicara ada satu kegiatan yang positif khusus di depan kepala desa semua mumpung ada. Cidokong bukan membanggakan ya. Cidokong mengadakan pengajian posiru itu sudah 6 tahun kurang lebih. Maka harapan kami yang ada di penyuluh Gunung Sindur, mari desa-desa lain mengadakan pengajian posiru, forum silaturahmi ulama dan umara umat. Nanti bisa Pak Camat hadir di acara tersebut, Pak Kapolsek dan Ramil juga hadir di acara tersebut, saling berinteraksi dengan masyarakat. Insya Allah kalau memang Gunung Sindur dibangun dari desanya masing-masing, perbanyak taklim, perbanyak silaturahmi, bahwa Gunung Sindur akan diberikan keberkahan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, ketika kita menghadapi Ramadan kemarin, kita menghidupkan qiyamul lail, kita menghidupkan tadarus Al-Quran, kita berpuasa di siang hari. Ada satu rahasia dari Allah yang disebut malam Lailatul Qadar. Ibu bapak hadirin sekalian, Lailatul Qadar ini di bulan Ramadan pasti diturunkan oleh Allah. Mau manusianya siap ke, mau manusianya tidak siap ke, Lailatul Qadar tetap diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kaul sejarah riwayat dikatakan, ketika itu manusia ketika diturunkan Lailatul Qadar oleh Allah Subhanahu wa taala, semua manusia tidak ada yang siap untuk menerimanya. Maka ada salah satu binatang yang kita kenal, binatang tersebut ikut 7 pemuda Asyabul Kahfi. Ya, kita sebut gogok. Apa? Gogok. Anjing ini ketika diturunkan Lailatul Qadar oleh Allah, ternyata di zaman Fir'aun seluruh manusia tidak ada yang mau menerima Lailatul Qadar. Cuma anjing yang siap menerima Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka ada satu ulama yang ketika itu ulama tersebut patuh kepada pemimpin yang bernama Fir'aun, maka keulamaannya dicabut oleh Allah, dipindahkan kepada anjing yang mengikut perjalanan pemuda Ashabul Kahfi. Maka dalam sejarah ini dikatakan ada salah satu anjing yang masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesama makhluk Allah, mari saling menghormati, lebih-lebih kepada manusia. Dalam konteks ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, naro, dari siksa api neraka. Sebelum kita mendidik anak kita, keluarga kita, istri kita dan lain sebagainya, maka kewajiban kita diri kita. Bagaimana caranya kita mendidik diri kita, mengajarkan diri kita sampai dihindari daripada siksa api neraka. Baru wa ahlikum, dan keluargamu, ajak bagaimana menuju mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, untuk melengkapi acara pada kesempatan pagi ini, tidak salahnya kalau Al-Quran tadi telah dibacakan, maka bersama kita bersalawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan sabab sering kita salawat, maka kita diakui sebagai umat Muhammad. Bahkan dalam satu kaul dikatakan, satu kali kita bersalawat 10 derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kali kita bersalawat 10 dosa besar dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan sabab-sabab salawat kita semua diberikan syafaat ujma oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. Semua ya Nabi, alaika ya Rasul, ya Habib, salam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.